Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita, yakni tentang ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang beriman. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa jika kita ingin mengenal sesuatu, maka kita akan melihat ciri-cirinya. Begitu pula sebagai orang yang beriman, maka mereka mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam kitabnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Maka sebagai seorang yang beriman, kita patut mencocoki atau mencocokkan diri kita dengan sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tersebut. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beriman sesuai dengan hal-hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kita akan awali pelajaran kita mulai dari surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, maka bergetar hatinya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu bertawakal. Di dalam ayat ini Allah tegaskan, Allah sebutkan 3 ciri atau 3 sifat orang-orang yang beriman. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Yani hati mereka bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan takut mereka dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjaga batasan-batasan Allah. Mereka menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Ini sifat yang pertama. Jadi idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sifat ini mereka menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankannya dan mereka menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka semakin bertambah kuat keimanan mereka. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran,
dijelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, maka keimanan mereka semakin kuat dan semakin bertambah. Ya, maka perlunya kita mempelajari Al-Quran. Tidak cukup hanya mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar saja, tetapi hendaknya kita lebih jauh, kita mentadaburi, ya, memahami kandungan ayat-ayatnya, sehingga berpengaruh terhadap hati dan keimanan kita. Sebab hak kita terhadap Al-Quran, paling tidak ada beberapa hak yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita mempelajari bagaimana cara membacanya. Yang kedua, kita membacanya setiap saat, ya, setiap hari. Kemudian yang ketiga, kita mentadaburi kandungan ayat-ayatnya, kemudian mengamalkannya. Dan yang keempat, kita menghafal, ya, ayat-ayat Al-Quran. Ini diantara hak Al-Quran, ya, yang harus kita upayakan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, ciri dari orang-orang yang beriman di dalam ayat surat Al-Anfal ayat 2 ini adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka selalu bertawakal. Yatawakkalun, ya, selalu bertawakal. Yakni mereka selalu menyandarkan hanya kepada Allah semua harapan mereka, tidak kepada selain Allah. Mereka hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan usaha-usaha mereka, iya, keberhasilan mereka belajar menuntut ilmu, ya. Sebagai manusia mereka hanya berupaya maksimal, sementara untuk perkara hasil, ya, sepenuhnya mereka hanya berharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Ini 3 sifat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yakni sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat orang yang beriman yang lainnya. Alladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yakni orang-orang yang selalu menegakkan salat. Yuqimuna as-shalah, selalu menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta atau rizki mereka menginfakannya. Mereka selalu menginfakannya. Kalau kita perhatikan, ya, bentuk kalimat, ya, dari sifat-sifat yang Allah sebutkan di sini, ini sama bentuk kalimatnya. Yunfiqun, ya, yunfiqun sama ini, yuqimun, ya, sama. Ya, yuqimun, yunfiqun. Alladzina yuqimuna as-shalah, ini artinya mereka yang selalu menegakkan salat. Ini bentuk fi'il mudhari'. Ya, huruf ya, kemudian waw dan nun. Ini sama huruf ya, waw dan nun. Sama seperti tadi di ayat sebelumnya, yatawakkalun, ya, huruf ya, waw dan nun. Ya, ini orang-orang yang selalu bertawakal. Kalau ini orang-orang yang selalu menegakkan salat. Kemudian ini orang-orang yang selalu berinfak, ya, dari sebagian rizki mereka. Ini 5 sifat, ya. Kalau tadi di ayat yang kedua Allah sebutkan 3 sifat, kalau di ayat yang ketiga ini Allah sebutkan 2 sifat orang yang beriman. Ya, alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang selalu menegakkan salat. Dan yang kelima adalah orang-orang yang senantiasa berinfak atau selalu berinfak. Kemudian sifat yang keempat dari orang yang beriman adalah yuqimunas shalah, menegakkan salat. Kemudian yang kelima, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian rizki, ya, mereka selalu berinfak. Ada 5 sifat. Kita lanjutkan, ya. Dari 5 sifat itu, ya, disebut nama Allah, maka bergetar hati mereka. Kemudian dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, semakin bertambah keimanan mereka. Kemudian
mereka selalu bertawakal kepada Allah, kemudian mereka selalu menegakkan salat, dan yang terakhir, yang kelima, mereka selalu berinfak dari rizki yang mereka dapatkan. Maka pada 5 sifat itu terkumpul keimanan dan keislaman. Iya, mari kita lihat lebih jauh ya, ayat tadi. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 3 ciri ini ya, kalau kita lihat lebih jauh ya, kita dalami bahwa 3-tiganya adalah tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Iya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ya, jelas bergetar hati mereka. Di tempatnya memang di dalam hati. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambah keimanan mereka. Ya, iman ini tempatnya di dalam hati. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, kepada Rabb mereka, mereka selalu bertawakal. Kepada Allah mereka selalu bertawakal. Maka tawakal juga tempatnya di dalam hati. Maka 3 ini adalah keimanan. Ya, keimanan. Kemudian kita lihat yang kedua, nah ini sifat atau ciri keimanan. Kemudian di ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas shalah, ya, mereka selalu menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, mereka selalu berinfak. Maka ini adalah ciri keislaman. Ya, ciri keislaman, ya, atau sifat keislaman. Iman adalah tempatnya di dalam hati. Batiniyah, ya, tempatnya di dalam hati. Sementara keislaman itu lahiriyah, ya, sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat atau terdengar. Maka itu ciri keislaman kita. Salat itu adalah ibadah yang nampak memang dan harus dinampakkan. Kemudian berinfak adalah sesuatu yang nampak juga, ya, dari perbuatan-perbuatan manusia, ya, perbuatan-perbuatan orang yang beriman. Nah, inilah ciri keislaman. Ya. Sebab iman adalah perkara batiniyah dan Islam adalah perkara lahiriyah. Kalau kita perhatikan ya juga rukun Islam yang 5 itu, ya, syahadat, salat, zakat, puasa, berhaji, ya, bagi yang mampu, itu adalah lahiriyah. Ya. Syahadat itu dengan lisan, diucapkan dengan lisan. Harus bersyahadah dengan lisan, ya, diperdengarkan kepada orang lain. Kemudian salat itu sesuatu yang nampak, ya, dan zakat, puasa juga itu lahiriah. Ya. Kalau zakat, salat itu ibadah badan, zakat ibadah harta, ya. Kemudian puasa juga ibadah badan. Ya. Kalau syahadat itu lisan, dan berhaji itu terkumpul di dalamnya 2 ibadah, yakni ibadah badan dan ibadah harta. Itu ibadah haji ya. Jadi haji itu adalah ibadah yang terkumpul di dalamnya dua jenis, ya. 2 jenis, yakni ibadah badan dan ibadah harta. Ini lahiriah. Kemudian kalau keimanan tadi ya, sifat keimanan adalah tempatnya di dalam hati atau disebut dengan istilah batiniyah. Baik, kita lanjut ya. Maka bagi orang-orang beriman yang terkumpul sifat-sifat yang disebutkan tadi oleh Allah di 2 ayat itu, maka Allah memuji mereka. Ya. Allah memuji mereka dan Allah sediakan pahala untuk mereka. Kita lihat di ayat yang selanjutnya. Ya. Ayat yang keempat. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu, ulaika, mereka itu humul mu'minun. Golongan orang-orang yang beriman. Haqqan, yang benar. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang benar-benar beriman.
Atau bisa juga bermakna mereka itu adalah golongan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hak. Ini Allah menegaskan ya dengan pujian atau dengan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan stempel ya, maka orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi yang 5 sifat itu Allah stempel bahwa mereka adalah golongan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah ya. Kemudian ampunan wa maghfiratun wa rizqun karim, dan rizki yang baik. Jadi ada beberapa pujian di sini. Yang pertama, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hak, dengan keimanan yang benar. Ini pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang memiliki sifat-sifat tadi. Yang memiliki 5 sifat tadi. Hati mereka bergetar ketika disebut nama Allah. Ketika dibaca ayat Al-Quran, keimanan mereka bertambah. Mereka selalu bertawakal kepada Allah. Mereka selalu menegakkan salat. Dan mereka selalu berinfak. Maka Allah puji mereka. Allah langsung stempel mereka dengan pengakuan dari Allah. Ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Kemudian yang kedua, ya Allah tambahkan lagi keutamaan untuk mereka. Lahum darajatun 'inda rabbihim, derajat-derajat yang tinggi untuk mereka di sisi Allah. Kemudian ditambah lagi bonus-bonus besar lainnya, wa maghfiratun ya, dan maghfirah, ampunan untuk mereka, wa rizqun karim, dan rizki yang baik untuk mereka. Rizki yang baik di dunia tentunya, dan di negeri yang abadi, yang kekal, mereka dimasukkan ke dalam surga. Itulah rizki yang baik yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dengan 5 sifat tadi, dan kita berupaya terus-menerus setiap saat kita upayakan diri kita memenuhi kriteria-kriteria yang Allah telah sebutkan di dalam 2 ayat tadi, dan kita termasuk orang-orang insyaallah yang Allah janjikan bahwa kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman. Ya, kemudian kita menjadi orang yang diberi derajat yang tinggi di sisi Allah, dan insya Allah kita juga mendapatkan ampunan dari Allah serta mendapatkan rizki yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia dan lebih khusus lagi di negeri akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.